Baik, kita akan coba menyelesaikan soal kuis nomor 2, yaitu pada gambar berikut ini. Jika diketahui bahwa kapasitansi dari masing-masing kapasitor adalah sama, yaitu C, dan beda potensial tegangannya adalah V, tentukanlah muatan pada kapasitor yang dinyatakan dalam C dan V. Berarti kata kuncinya di sini adalah muatan. Tentukan muatan. Muatan itu simbolnya adalah Q. Ya. Untuk bagaimana mengetahui Q1 dan Q2, kita tahu bahwa rumus Q1 itu adalah berapa kapasitansi kapasitor C1 dikalikan dengan tegangan pada kapasitor 1. Sedangkan muatan 2 sama dengan C2 dikalikan dengan beda potensial untuk tegangan di kapasitor 2. Nah, mari kita analisis bagaimana tegangan di masing-masing kapasitor. Kita tahu bahwa sumber tegangannya di sini adalah baterai, yaitu sumber DC. Ini adalah kutub positifnya dan ini adalah negatifnya. Nah, karena kita fokuskan pada untuk mencari nilai C1 dan C2, maka kita harus mencari tegangan di C1 dan C2. Jadi kalau misalkan kita buat titik di sini, titik ini namanya A, dan titik B, kemudian ini adalah C. Nah, ingat bahwa karakteristik dari rangkaian seri kapasitor itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Artinya tegangan dari A ke B ini disebut sebagai VAB. Kemudian tegangan dari B ke C ini disebut sebagai VBC. Nah, jadi kita tidak usah memusingkan susunan kapasitor yang lain. Kita fokuskan ke tegangan AB dan tegangan BC. Yang ini adalah kita sebutlah biar gampang sebagai tegangan V2 dan ini adalah tegangan V1. Nah, karakteristik dari rangkaian rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Nah, sehingga ini adalah V, maka ujung-ujung ini berarti tegangan pada AC itu sama dengan tegangan AB ditambahkan dengan tegangan BC, VBC. Nah, kita tahu bahwa VAC itu adalah tegangannya sama dengan V. Kenapa tegangannya sama dengan V? Ya, lihat aja, ini kan tidak ada komponen listrik di sini. Artinya tegangannya masih sama. Sedangkan pada di sebelahnya yang positif juga begitu, sehingga tegangan di AC ya sama dengan V. Nah, kemudian ini adalah V2 dan ini adalah V1. Oke. Nah, kemudian ingat kembali, saya akan masuk ke sini ya. Ingat kembali bahwa kalau misalkan kita punya rangkaian kapasitor yang dipasang secara seri, kemudian dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, ini adalah C1, ini adalah C2, kemudian ini adalah V. Nah, kita ingat bahwa kalau misalkan ini adalah kutub positif dan ini negatif, maka kalau misalkan ada kapasitor dipasang begini, maka negatif itu akan pergi, mengalir kan, gitu. Mengalir, sehingga di sini akan timbul negatif yang ada di plat kapasitor. Nah, gara-gara ada plat kapasitor yang sebelahnya bermuatan negatif, maka di plat sebelahnya akan terpolarisasi, timbul muatan positif yang jumlahnya sama banyak. Ada, kalau misalkan contohnya di sini ada negatif 4, maka di sini adalah positif 4. Positif 4 ada di sini, itu ada dari mana? Dari sini. Positifnya bergerak, sehingga di sini tinggal yang negatif juga, yang banyaknya sama, ada 4 juga. Kemudian gara-gara di sini ada negatif, maka di sini akan terinduksi ada 4 juga muatan. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan pada baterai tegangannya Q, ini adalah Q1, ini adalah Q2, ya, maka banyaknya muatan yang terinduksi pada C1 dan C2 itu besarnya sama. Jadi Q sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, dengan memanfaatkan ini kita akan bisa menyelesaikan bagaimana mencari Q1. Jadi kalau kita buat jadi
Ya, Q1 sama dengan Q2. Nah, berarti Q sama dengan C1 kali V1 sama dengan C2 dikali V2. Kita tahu bahwa dari soal C1 itu sama dengan C2 sama dengan C. Maka bisa kita tulis C V1 sama dengan C V2. Lalu dari persamaan ini, persamaan V sama dengan V2 tambah V1, kita bisa cari bahwa V2 sama dengan V min V1. Kita substitusi, berarti C V1 sama dengan C, buka kurung, V min V1. Jadi kita kalikan, berarti C V1 sama dengan CV min CV1. Kita pindah ruas yang ini, CV1 kita pindah ruas ke sebelah kanan, berarti CV1 ditambah CV1 sama dengan CV. Oke, saya lanjutkan di bagian atas. Maka 2 CV1 sama dengan CV. Kemudian C-nya bisa saling menghilangkan. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa 2V1 sama dengan V, atau bisa tulis V1 sama dengan setengah V. Nah, di sini kita udah bisa mendapatkan tegangan V1 yaitu setengah V. Nah, jadi bisa didapat bahwa Q1 sama dengan C1 dikalikan dengan V1. C1 itu sendiri adalah C besarnya, berarti C dikalikan dengan V1 yaitu setengah V. Jadi kita dapatkan Q1 itu sama dengan setengah CV. Karena Q1 itu sama dengan Q2, maka sama dengan setengah CV juga. Jadi antara C1 dan C2 itu muatannya besarnya sama, yaitu setengah CV. Oke, semoga bisa dimengerti. Terima kasih.